Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Johann Ferdinand Weis Heyer yang biasa kita sapa dengan nama Romo V. Halo Romo, apa kabar? Syukur kepada Allah, penuh berkat. Puji Tuhan. Romo. Ya, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo V. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih banyak hal daripada yang dapat aku doakan dan aku pikirkan. Sebagaimana ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam diriku, biarlah kuasa yang sama bekerja juga dalam umat-Mu yang hadir di sini dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Semoga kemuliaan-Mu semakin besar karena doa-doa umat-Mu dan karena perbuatan baik mereka dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Rencana Tuhan tetap selamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 merupakan pekan biasa yang ke-29. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-memuji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum.
Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo V akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa ku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang marilah kita menyimak pembahasannya dalam segmen pertama ini. Nah, Romo, dalam segmen pertama ini, bacaan pertama ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus nih, Romo, bab 3 ayat 14 sampai 21. Pesan apa yang dapat Romo tangkap di sini? Sangat menarik ya. Saya dipanggil oleh Bu Pauline untuk kemudian membawakan Oase Rohani Katolik tanggal 25 Oktober ini. Ya. Ibu Pauline waktu itu pilih saya kenapa? Ya, karena Romo yang patut juga. Ada orang yang bisik-bisik sama ibu nggak? Pilih Romo V aja untuk tanggal 25 Oktober. Bisa juga, Romo. Siapa yang bisik-bisik? Alasannya apa? Tahu nggak kira-kira? Itu sudah ditentukan sama koordinator. Sama koordinator. Tapi dia pikir-pikir apa nggak? Kenapa saya dipilih tanggal 25 Oktober? Karena Romo kalau membawakannya cocok. Kalau membawakannya cocok. Jadi nggak ada pretensi apapun ya, nggak ada spesifik bahwa hari ini bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu sama Romo V aja gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau Ibu Pauline tadi masih ingat saya berdoa pembukaan apa tadi? Ingat nggak? Enggak. Ya, Bu Pauline sambil lihat bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 20 itu coba lihat. Iya. Ya, Ibu bandingkan ya. Ya. Saya hafal luar kepala soalnya dalam doa saya ya. Ya Allah, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih banyak hal daripada dapat aku doakan dan aku pikirkan, sebagaimana ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam diriku, biarlah kuasa yang sama bekerja dalam diri orang-orang di sekitarku, dalam diri benda-benda yang mau aku berkati, dalam diri berbagai macam hal yang perlu aku doakan. Aku hafal
ayat ini. Karena aku biasa mendoakan orang dengan menggunakan ayat ini. Ketika ada ibu-ibu datang sedih karena anaknya nggak lahir-lahir. Ini orang Papua, waktu itu saya masih bertugas di Papua. Ibu tuh datang, "Pastor, kenapa anak saya ini nggak lahir-lahir? Kenapa saya tuh udah kesakitan, terbebani dengan anak ini kok nggak lahir-lahir," gitu. Lalu saya hening sejenak, saya sentuh keningnya, lalu saya doakan setengah berbisik gitu ya. Ya Allah, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih banyak hal daripada yang dapat aku doakan dan aku pikirkan. Sebagaimana ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam diriku, biarlah kuasa yang sama bekerja dalam diri ibu ini yang sedang hamil ini. Semoga Engkau memperlancar kelahiran putranya. Kok saya tiba-tiba bisa mengatakan kelahiran putranya gitu? Saya kasih tahu sama ibu itu, "Bu, ini masih 2 hari lagi baru lahir dan nanti yang lahir laki-laki," gitu. Dan 2 hari kemudian dia datang lagi dan dia bilang anaknya udah lahir laki-laki juga. Jadi ayat ini sangat bergema dalam diri saya. Ini diawali perjumpaan saya dengan Romo Rohadi Widakdo. Dia punya karisma penyembuhan. Dia diundang kemana-mana. Kalau ada orang membutuhkan pertolongan, entah itu ada kuasa-kuasa kegelapan, entah itu ada penyakit-penyakit yang susah diobati oleh dokter-dokter, Romo Rohadi Widakdo ini dipanggil. Dan suatu ketika saya dikasih kesempatan untuk tinggal bersama dia selama 1 tahun, mempersiapkan diri dalam masa diakonat sebelum saya tabisan imam di Cijantung, paroki Cijantung. Nah, Romo Rohadi ini berkata kepada saya, "Kalau kamu mau berdoa, kamu jangan berdoa seolah-olah kamu itu kuat dan sanggup melaksanakan doamu itu. Apalagi kamu mau doain orang lain, kamu mau berkati orang lain, kamu gak punya apa-apa dalam dirimu. Yang kamu mau berikan pada orang itu adalah berkat dari Allah. Ketika orang itu minta kesembuhan, bukan kamu yang kasih kesembuhan, tapi Allah yang memberi kesembuhan. Maka ketika kamu mau mendoakan orang lain, gak usah macem-macem doanya. Doa yang singkat-singkat saja, sambil yang kamu bayangkan itu adalah kemuliaan Allah, kebesaran Allah, karya Allah, semangat Allah yang membangkitkan kegembiraan kamu, yang membangkitkan keyakinan kamu bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu memberikan kehidupan bagi dunia ini. Lalu Romo Rohadi cerita kalau saya kemudian disuruh melawan kuasa-kuasa kegelapan, entah itu santet, kebencian, kedengkian orang terhadap orang lain. Yang saya doakan itu kan Mazmur 144. Romo Rohadi katakan, ya, Tuhanlah gunung batuku yang mengajar tanganku untuk berperang dan jariku untuk bertempur. Wah, itu jadi itu yang kemudian meneguhkan semangatnya Romo Rohadi. Lalu dia doakan dan biar kuasa Allah sendiri yang hadir, biar malaikat Tuhan sendiri Mikael yang memimpin pertarungan bala tentara surgawi melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Demikian juga saya katakan tadi, ya, tidak ada kebetulan, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tidak ada kebetulan. Yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Hari ini saya diundang untuk memberikan renungan di Oase Rohani Katolik ini tanggal 25 Oktober. Dan tiba-tiba saya menemukan bacaan pertama surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tidak ada kebetulan. Dan saya katakan kepada Anda, kalau ada kebetulan terjadi dalam hidup saya, itu artinya terlalu banyak kebetulan. Karena buat saya, tidak ada kebetulan. Yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Dan hari ini kita diundang untuk punya keyakinan dalam berdoa. Jadi orang berhasil dalam kehidupan. Orang berhasil
menyembuhkan orang lain. Orang kemudian terbebas dari masalah. Itu bukan karena doa. Itu karena Allah. Dan Yesus memberi jalan. Apa yang kau minta kepada Allah, akan Allah berikan. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Jadi bukan doa yang kemudian membuat Anda sukses dalam hidup, berhasil menyelesaikan persoalan, berhasil memberkati anak-anak, sanak saudara, kerabat, dan seterusnya, berhasil mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Bukan doa-doanya. Tapi iman yang ada dalam diri Anda, iman Anda yang kemudian menyelamatkan Anda, iman gereja yang kemudian meneguhkan Anda, meneguhkan kita yang masing-masing secara pribadi kurang beriman, dan lebih lagi iman Kristus yang kemudian ada dalam doa-doa yang kita ucapkan. Nah, saya berdoa, seperti tadi saya katakan, saya berdoa itu, saya kutip dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 20. Saya rubah sedikit supaya bisa menjadi doa yang personal untuk Tuhan. Dan saya hafal dengan doanya. Tapi saya sering lupa bahwa itu adalah surat Efesus 3:20. Itu saya sering lupa. Tapi doanya sendiri saya tidak lupa. Saya doakan itu berulang-ulang. Dalam setiap kali kesempatan umat datang kepada saya, minta didoakan, ini anaknya mau ujian, semoga ya diberi kecerdasan. Dalam hati saya, waduh, kecerdasan itu nggak bisa tiba-tiba datang karena doa ya. Kecerdasan itu kalau untuk anak laki-laki itu diturunkan dari gen ibunya. Kalau ibunya cerdas ya anak laki-lakinya cerdas gitu. Kalau ibunya kurang cerdas ya minta maaf, mungkin anak laki-lakinya ya ada batas maksimal IQ-nya gitu kan. Tapi ya semua saya doakan. Ada yang minta berhasil dalam studi, ada yang kemudian sakit dan kemudian minta saya doakan, ada yang merasa perlu minta berkat air kudus, dia bawa air di botol aqua, lalu dia ingin saya doakan supaya keponakannya di rumah, ibunya di rumah, bapaknya di rumah, kakeknya, neneknya minum air itu dan bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Dan dalam setiap doa bagi berkat-berkat yang banyak itu, doa saya selalu dimulai dengan yang tadi kita dengar bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 20. Saya menjadikannya pribadi dalam diri saya. Ya Allah, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih banyak hal daripada yang dapat aku doakan dan aku pikirkan. Sebagaimana ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam diriku, biarlah kuasa yang sama bekerja dan terjadi dalam diri sesamaku, dalam diri air yang akan aku berkati ini, dalam rumah yang akan aku berkati, dalam benda-benda yang akan aku berkati, supaya kemuliaan-Mu ada di situ, supaya kehendak-Mu dan kuasa-Mu bekerja di sana. Itu yang saya buat ketika saya kemudian mendoakan orang. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bersama dengan semua orang kudus ya dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Itu maksud doa-doa kita. Dan semoga dengan kesadaran itu, orang-orang yang kita undang untuk berdoa dan kita berkati, mereka bisa kemudian sampai pada iman pribadi mereka, sampai pada iman gereja, sampai pada iman Kristus. Dan akhirnya menggerakkan Allah, mengabulkan doa-doa dan permohonan mereka. Jadi itu hal yang saya tangkap pertama kali dalam pembahasan bacaan pertama ini. Jadi saya betul-betul kaget, tidak ada kebetulan. Yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Demikian.
Jadi pas ya Romo ya? Ya. Seperti apa yang tadi Romo katakan, tidak ada kebetulan ya Romo ya? Ya. Nah Romo, ini sekarang kita di luar dari pembahasan yang ini ya Romo ya, saya ingin bertanya juga kan tentang doa juga ya Romo. Perlengkapan doa apa saja orang Katolik itu Romo yang harus dipersiapkan? Apakah ada gitu perlengkapan khusus? Perlengkapan khusus ya. Sebetulnya yang paling umum aja sih rosario ya. Rosario itu hal yang umum dipakai oleh orang-orang Katolik untuk berdoa dan bisa membuat orang-orang lain berdoa bersama dia. Apalagi sekarang ini kan bulan Oktober ya, ini bulan Rosario, tanggal 7 Oktober itu kita memperingati Pesta Maria Ratu Rosari. Dan pada masanya 7 Oktober tahun 1571 itu orang-orang dari berbagai macam kalangan disuruh berdoa rosario. Ada orang-orang direkrut untuk mempertahankan gereja pada saat itu. Orang-orang petani, nelayan, semuanya direkrut untuk menjadi prajurit mempertahankan gereja pada masa itu. 7 Oktober 1571. Mereka berdoa rosario dan sungguh ajaib. Ya, mereka kemudian memenangkan pertempuran besar pada zaman itu, padahal mereka tidak punya pengalaman tempur dibandingkan dengan lawannya yang merupakan negara adidaya pada zamannya. Ya, karena doa rosario. Nah, rosario itu hal yang umum ada dalam gereja Katolik. Macam-macam bentuknya, saya punya 2 contohnya nih. Yang ini nih dari fosfor. Rosario ini dari fosfor. Ya, kalau malam dia bersinar. Ini rosario sudah lama sekali, sejak saya tugas di Papua saya pakai rosario ini, cukup kuat juga gitu. Dan saya senang dengan rosario seperti ini, rosario fosfor seperti ini, karena serupa dengan rosario fosfor yang diberikan oleh mama saya ketika saya masih SD. Ketika saya masih SD, mama saya kasih saya rosario itu rosario fosfor paling bagus. Rantainya itu pakai tali nilon, gitu kan. Memang sangat sederhana, tapi saya senang sekali dengan rosario itu. Ya, dan ini saya rasa sebagai salah satu yang bisa membangkitkan kenangan saya akan pemberian dari mama saya, rosario, untuk saya berdoa sepanjang saya di tanah misi di Papua, di Bomani, di pedalaman itu. Lalu ada rosario baru, saya baru dapat ketika saya pulang dari tanah Papua. Dan sekali lagi tidak ada kebetulan ini. Ini terkait zaman sekarang ini kita mesti berdoa untuk gempa di Lombok. Dan rosario ini dibuat dari mutiara. Kerajinan orang-orang dari Lombok. Ini yang memberikan saya ini adalah Ibu Leni. Itu yang mengusahakan Villa Erema itu. Dia baik sekali kasih saya rosario dari Lombok ini. Ini menarik sekali. Ini mutiara dari Lombok, dan ketika kemudian bulan ini bulan rosario, saya punya kesempatan untuk menggunakan rosario ini mendoakan saudara-saudari kita yang sedang tertimpa bencana di Lombok. Ini rosario, hal-hal yang umum. Atau Ibu mungkin punya benda-benda rohani lain yang kemudian menggerakkan Ibu untuk berdoa dan ingat Tuhan, membangkitkan iman dan seterusnya. Iya, ini Romo, ini seperti ini Romo. Ya, itu dari sini saya udah tahu itu medali wasiat namanya. Iya, apakah perlengkapan seperti ini? Di depannya itu ada gambar Maria segala rahmat. Maria membentangkan tangannya begini, lalu di baliknya itu ada huruf M. Artinya Maria. Itu medali wasiat. Ini apakah memang diharuskan atau seperti apa Romo benda-benda suci ini dalam berdoa? Benda-benda suci itu banyak ada di sekitar orang-orang Katolik. Dan itu menunjukkan 2 hal yang saya ingat ya. Yang pertama, gereja itu membuka kesempatan kepada banyak orang untuk mengekspresikan imannya.
seniman-seniman, orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan intelektual dan keterampilan khusus untuk membuat suatu karya bagi memuji dan memuliakan Allah serta mengenang para kudusnya di surga itu diberi kesempatan untuk kemudian membuat gambar-gambar, membuat aneka bentuk ragam salib, untuk membuat aneka bentuk orang-orang kudus, medali-medali dengan desain-desain istimewa dari bakat mereka sendiri, dari akal budi mereka sendiri, untuk kemudian membangkitkan iman umat. Jadi itu hal pertama, gereja memberi kesempatan itu. Hal yang kedua, kita tidak kemudian merasa takut bahwa benda-benda suci ini menjadi salah fungsi dan dijadikan jimat. Kita tidak takut itu. Benda-benda ini sebagaimanapun adalah benda. Bukan suatu Allah yang pantas kita sembah. Rosario ini bukanlah jimat. Karena pakai rosario ini saya terhindar dari segala kecelakaan, terhindar dari segala pembunuhan, terhindar dari begal, terhindar dari penipuan. Tidak, gitu. Rosario ini bukan jimat. Rosario ini membantu kita untuk berdoa. Ada banyak medali-medali, patung-patung suci itu dibuat oleh orang-orang dengan bakat istimewa tadi, dengan kemampuan seni yang luar biasa, untuk mengajak umat Katolik, orang-orang beriman itu mengarahkan diri kepada Allah. Jadi dengan melihat karya seni ini, pertama orang lihat bahwa Allah menggerakkan pribadi-pribadi dengan talenta khusus, dengan karya seni yang luar biasa, bukan untuk menghasilkan benda-benda seni yang duniawi, yang kemudian menghiasi rumah orang-orang kaya saja, tapi orang ini digerakkan Allah dengan talenta istimewanya untuk membawa semua orang pada kemuliaan Allah. Jadi kita bersyukur ketika kita melihat satu benda suci ada di hadapan kita, kita bersyukur. Syukur kepada Allah. Haleluya. Allah itu menggerakkan orang-orang dengan talenta khusus bisa menjadi alatnya untuk mewartakan iman dan keselamatan Kristus lewat benda-benda itu. Benda-benda itu simbol. Benda-benda itu seperti rangkaian kata-kata yang kemudian dimaterialisasi dalam bentuk 3 dimensi gitu. Rangkaian ajaran, rangkaian nasihat dari orang-orang kudus yang kemudian yaitu tadi diringkas dalam bentuk 3 dimensi. Maka katakanlah misalnya nih ya, yang banyak dipasang di mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan. Saya kemarin baru lihat ada rekan saya itu Vespanya ditempelin medali Santo Kristofor, Santo Kristoforus itu, untuk menjaga orang dalam perjalanan. Kenapa? Karena di dalam medali itu secara hebat sekali senimannya itu membuat medali itu digambarkan seorang laki-laki dengan wajah jenggotan gitu ya, menggendong kanak-kanak Yesus, dan dia berhasil menyeberangkan Yesus selamat dari sungai, menyeberangi sungai dengan selamat gitu. Kisahnya awalnya itu ada seorang bernama siapa saya lupa, lalu kemudian seorang anak kecil minta diseberangkan. Nah kemudian orang ini oke lah gitu, saya akan seberangkan kamu. Lalu anak kecil tuh bilang, hati-hati jangan sampai saya tenggelam, jangan sampai saya kemudian hanyut oleh sungai. Tenang, saya akan jaga kamu, kamu cuma anak kecil. Bapak-bapak yang badannya lebih besar dari kamu saja bisa saya pikul menyeberangi sungai ini dengan mudah. Kamu kecil begitu, nggak usah khawatir, saya bisa menyeberangkan kamu dengan selamat. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, makin lama makin tenggelam dia, dan dia makin kepayahan karena bobotnya. Lalu kemudian dia heran, kenapa kamu menjadi begitu berat gitu. Dan kemudian disampaikan bahwa ternyata anak itu adalah penampakan Yesus. Dia kemudian bertobat,
dan bukan dia yang kemudian menyelamatkan anak itu menyeberangi sungai itu, melainkan Kristus yang dia panggul itulah yang kemudian menyelamatkan dia dari sungai yang deras yang diseberanginya itu. Jadi ketika orang memasang medali itu di dalam mobilnya atau di kendaraannya, di motornya, di Vespanya, bahkan ada yang di sepedanya, orang tidak kemudian menjadikan medali itu jimat. Tapi ketika melihat medali itu, orang ingat bahwa Santo Christopher ini menyeberangi sungai dan diselamatkan oleh Yesus. Sekarang saya akan mengendarai mobil ini, saya memandang pada medali Santo Christopher dan saya percaya Yesus akan menyertai perjalanan saya. Ia akan meminta Allah Bapanya mengirimkan bala tentara surgawi untuk menyelamatkan saya dalam perjalanan di jalan-jalan yang saya tidak ketahui, di jalan-jalan yang penuh dengan begal, di jalan-jalan yang mungkin penuh dengan resiko. Semoga saya menjadi terus waspada supaya jangan sampai saya mencelakakan orang lain karena perlindungan dari Kristus Yesus itu. Itu saya kira makna medali-medali itu. Dan banyak, bukan cuman medali Maria, medali wasiat ini, bukan rosario. Ada juga benda lain yang cukup menarik karena menjadi bagian dari tradisi gereja. Itu namanya skapulir. Skapulir itu kalau diterjemahkan secara harafiah itu artinya bahu. Nah, bisa diterjemahkan lagi secara lebih mendetail lagi artinya celemek. Ya, seperti itu. Tapi skapulir yang sekarang kita kenal itu bentuknya seperti ini. Ini adalah skapulir yang diberikan pada setiap orang yang ikut dalam kegiatan devosi pemulihan di Gereja Katarina Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah skapulir Hati Kudus Yesus dan Hati Kudus Maria. Ini akan diberikan kepada setiap orang yang hadir dalam devosi pemulihan tersebut setiap Sabtu pertama dalam bulan. Skapulir ini diberikan kepada orang yang pertama kali datang, bukan bahwa skapulir ini menjadi berkat. Tidak. Maksud saya bukan menjadi jimat. Ya, skapulir ini juga tidak memberikan berkat. Skapulir ini dikenakan orang dan kemudian orang yang mengenakannya diberkati oleh pastor yang kemudian mengenakan skapulir ini padanya. Jadi skapulirnya sendiri tidak memberikan berkat. Namun di dalam skapulir ini ada gambar-gambar suci. Ada ikon Hati Kudus Yesus dan ikon Hati Kudus Maria. Bersamaan dengan gambar itu ada ringkasan pengajaran iman, ringkasan nasihat iman tentang kekudusan hati Yesus, tentang kekudusan hati Maria, yang mengundang orang untuk selalu ingat. Demikian juga ketika di dalam perayaan gerakan doa Imakulata orang menerima skapulir ini, dia diingatkan, kamu berjanji untuk datang 5 kali berturut-turut dalam devosi pemulihan, supaya kemudian jangan sampai kemudian kamu lupa. Nah, jadi itu fungsi benda-benda kudus, fungsi rosario, medali-medali, gambar-gambar, lembaran-lembaran doa ini. Itu fungsinya seperti itu. Itu adalah ringkasan dari pengajaran iman, ringkasan dari nasihat iman yang diterjemahkan, dipadatkan dalam wujud 3 dimensi. Jadi mengingatkan kita ya Romo ya, jembatan pengingat kita ya Romo ya. Baiklah Romo, sekarang kita jeda sebentar ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Masih bersama Romo Diosesan Johann Ferdinand Weisheyer dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Nah Romo, sekarang segmen kedua nih Romo, tentang pembahasan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Pesan apa yang akan disampaikan oleh Rasul Lukas? Ya, bukan pesan dari Rasul Lukas, tapi Rasul Lukas ini menyampaikan kerinduan Yesus. Yesus tuh rindu bahwa iman umat berkembang. Umat itu bisa dengan teguh hidup sesuai dengan iman Kristus, bisa hidup sesuai dengan jati diri seorang Kristen. Maka Yesus ingin supaya murid-muridnya itu terus memperkembangkan diri mereka dalam iman, supaya dalam kehidupan mereka itu menjadi teladan kesalehan, teladan kekudusan bagi orang-orang di sekitarnya. Supaya setiap orang melihat perbuatan murid-murid Yesus yang baik dan memuji serta memuliakan Allah di surga. Ingat ini, memuji dan memuliakan Allah di surga. Bukan melihat hebatnya murid-murid Yesus mengulas kitab suci, hebatnya mereka berdoa, sehingga kemudian mereka mendapat pujian, tidak. Karena seperti kita sudah tahu ya, Yesus sudah pernah mengkritik orang-orang Farisi yang suka berdiri di persimpangan-persimpangan jalan dan berdoa di sana, dan kemudian orang melihat mereka berdoa dan kemudian orang memuji, wah hebat ya dia, ini orang yang taat pada hukum Taurat, mereka berdoa dengan rajin. Kalau Bapak Ibu, saudara saya terkasih, pergi juga ke Tanah Suci, Yerusalem dan sekitarnya di daerah Palestina, Anda juga akan melihat orang-orang seperti ini gitu. Di jalanan-jalanan di Yerusalem, dari orang-orang mudanya sampai orang tuanya, baju mereka itu mudah dikenali, putih hitam. Lalu mereka bawa Alkitab atau buku-buku doa agak tebal seperti buku brevir kita. Nah, kadang-kadang mereka pakai tali-tali sembayang. Nah, di perempatan-perempatan jalan itu mereka suka berhenti lalu baca Mazmur dan seterusnya, berdoa. Anda nggak usah kaget, itu benar-benar ada sampai sekarang ini di Tanah Suci. Nah, Yesus tidak ingin seperti itu. Yesus tidak mengharapkan pengikut-pengikutnya itu melakukan hal yang sama, berdoa supaya mendapat pujian orang. Tapi Yesus ingin dalam kelakuan biasa sehari-hari orang melihat bahwa ini murid-murid Kristus. Supaya jati diri seorang pengikut Kristus, jati diri seorang Katolik, seorang Kristen itu kelihatan dari perbuatan kasihnya. Perbuatan yang muncul dari hati yang mencintai. Kalau orang berdoa, doanya itu penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, mengharapkan kebaikan buat orang lain, bukan sekedar untuk keberhasilan dirinya sendiri. Kalau orang itu kemudian melakukan perbuatan sehari-hari yang sederhana, yang kecil saja, dia melakukannya dengan dorongan kasih. Kan kita bisa melihat ketika orang menyapa selamat pagi, itu bisa jadi sangat otomatis. Selamat pagi. Matanya kemana-mana, pagi, gitu kan. Selamat, siang, malam. Oh, makan, selamat makan, gitu. Tapi nggak ada hati di situ, tidak ada suasana kasih. Ketika orang mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat makan yang sederhana, orang harus kelihatan bahwa itu menunjukkan sukacitanya. Ketika ada orang ulang tahun, selamat ulang tahun. Kelihatan bahwa saya senang bahwa kamu itu berhasil melampaui 1 tahun lagi dalam kehidupan kamu, dan saya berdoa supaya kamu bisa menjalani kehidupan 1 tahun lagi ke depan. Maka panjang umur. Ya. Semoga sukses dalam hidup. Maka kemudian kita memberi kado. Karena kita sungguh-sungguh mengharapkan orang itu sukses gitu. Kalau kita mengharapkan orang itu sukses tapi malahan lu ulang tahunnya, traktir dong. Nah, apaan tuh gitu. Ya. Beda ya Romo ya. Ya itu kan artinya memanfaatkan kesempatan nih, orang lagi senang-senang nih,
pantas nih kalau kita kemudian minta traktir dia. Nggak begitu. Iya. Yesus ingin murid-muridnya itu punya keistimewaan. Kalau Anda pengikut Kristus, Anda seorang Katolik, Anda mau disebut sebagai orang Kristen, Anda akan memberikan sukacita buat orang lain. Bukan Anda menggelendotin orang dengan kesusahan Anda. Ya. Anda malahan berusaha supaya kesusahan saya ini biar saya aja yang tahu. Tapi biar saya dapat kemurahan hati dari Allah, saya akan memberikan sukacita buat orang lain. Saya akan memberikan kasih sayang untuk orang lain. Sehingga dengan demikian, Anda menjadi seorang pengikut Kristus. Dengan demikian, Anda mendapat kemurahan dari Allah. Kalau Anda melakukan hal itu dengan iman Anda dan karenanya Anda kemudian bertentangan dengan situasi-situasi di sekitar Anda, dengan kebiasaan yang umum, nggak apa-apa. Yang penting Anda teguh dalam iman Anda. Seperti tadi saya katakan dalam contoh ulang tahun. Woi, ulang tahun, ayo traktir dong. Ayo, dia ulang tahun, kita minta traktir sama dia. Ya. Kalau Anda mau menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus yang sejati, ini saya tidak mau katakan Anda jadi pahlawan, enggak, gitu ya. Tapi Anda bisa kemudian kasih nasihat kalau memang orang itu sedang kesusahan, janganlah, kasihan dia sedang kesusahan. Kita jangan bebani dia dengan traktiran-traktiran. Tapi dia mah susah melulu dari kemarin-kemarin. Kalau ada orang ulang tahun dia ikut-ikut makan, tapi giliran ulang tahun nggak pernah traktir, dia mah bukan kesusahan tuh, pelit gitu. Janganlah. Kita jangan kemudian bebani dia dengan persoalan-persoalan tambahan yang tidak perlu. Yeah. Kalau kita mau makan-makan, bolehlah, yuk kita saweran, kita kumpulin duit, kita makan-makan, rayakan ulang tahun dia. Tapi jangan kita menyusahkan dia dengan tambahan-tambahan hal yang berat gitu. Mungkin teman-teman Anda di kantor, di sekitar Anda akan bilang, lu mah susah, kebanyakan teori-teori, nasihat-nasihat saleh gitu. Mungkin Anda nggak akan menjadi teman yang asik diajak ngobrol. Tapi saya ingatkan sekali lagi, teguhlah untuk terus ada dalam ajaran dan panggilan iman Kristus. Demikian Bu Pauline. Menarik sekali dan luar biasa Romo, berapi-api tadi Romo menyampaikan apa yang sudah harus disampaikan tadi Romo. Jadi saya juga semangat Romo mendengarkannya. Tapi saya tertarik lagi nih Romo dengan segmen pertama tadi yang tentang perlengkapan doa orang Katolik. Apakah ada lagi Romo yang bisa Romo sampaikan yang terkait dengan perlengkapan doa orang Katolik itu tadi Romo? Dipakai oleh orang-orang Kristen untuk ingat akan janji yang ia berikan ketika dia pertama kali menerima skapulir ini dan mengenakannya. Janji itu misalnya hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Janji itu misalnya dengan tekun merayakan devosi pemulihan, melakukan pengakuan dosa, melakukan wujud doa setiap Sabtu pertama dalam gerakan doa Imakulata misalnya. Itu pengingat seperti itu. Dan ketika orang mengenakan benda-benda suci seperti ini, entah itu skapulir, medali, atau kemudian mengenakan rosario, atau kemudian mendoakan rosario, atau yang paling umum misalnya memakai salib. Saya juga pakai salib, tapi ada di sini saya susah mengeluarkannya nih. Ada salib, ada amulet doa, Sator Arepotenet Opera Rotas misalnya. Itu semua adalah benda-benda yang tadi saya sudah katakan dirancang oleh orang-orang dengan talenta khusus yang punya jiwa seni tinggi untuk mengarahkan orang beriman pada Allah, untuk mengingatkan orang pada ajaran-ajaran Kristiani, ajaran-ajaran dan nasihat Yesus, ajaran-ajaran dan nasihat para kudus, sehingga orang kemudian ketika mengenakan medali itu, orang mengenakan skapulir, orang kemudian memandang pada patung-patung suci para kudus, orang melihat dan memahami ajaran-ajaran yang mereka berikan. Karena biasanya patung-patung orang-orang kudus itu punya lambang-lambang tertentu. Seniman-seniman yang sangat
berbakat ini mereka merancangnya dengan sedemikian rupa sehingga ketika orang melihatnya, orang langsung tahu, oh ini Santo Yusuf. Tanda-tandanya apa misalnya? Patungnya Berjenggot tua. berjenggot, terus apa? Pegang anak. Pegang. Yesus. Kalau Yesus apa Santo Yusuf tuh dia pegang ini, pegang alat ukur kayu sama palu biasanya, sehingga kemudian oh ini Santo Yusuf si tukang kayu gitu kan, orang langsung tahu gitu. Ketika ada patung Santa Lucia, kita tahu itu Santa Lucia dari mana. Belum pernah kan lihat patung Santa Lucia kan? Belum. Atau ikon Santa Lucia. Kita bisa tahu ini adalah ikon Santa Lucia ketika kemudian gambarnya adalah seorang gadis memegang cawan berisi 2 bola mata. Kenapa? Karena Santa Lucia matanya dicungkil, maka dia kemudian persembahkan mata itu sebagai wujud kemuliaan bagi Allah. Mereka yang melihat ikon atau patung ini langsung tahu, oh ini Santa Lucia, ada ceritanya tentang hal itu, sehingga kemudian Santa Lucia ini bisa menghantar doa-doa kita kepada Allah untuk macam-macam hal yang terkait dengan kesehatan mata misalnya. Kita panjatkan doa kepada Allah, kita berdoa, kita panggil Santa Lucia supaya berdoa bersama kita. Seperti Rasul Paulus juga dalam bacaan pertama, kita bisa berdoa supaya bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Jadi kalau kita berdoa bersama dengan Santo Santa, Bunda Maria, Santo Petrus, Paulus, Santa Lucia, Santa Katarina, Santo Paulus, ya kan? Tadi siapa namanya? Pauline siapa tadi? Maria. Maria Pauline berarti Santa Maria dan Santo Paulus gitu kan? Saya Santo Yohanes Chrysostomos misalnya. Kita berdoa dengan mereka, itu bukannya kemudian kita minta kepada Santo Paulus, minta kepada Santa Lucia, minta kepada Santa Maria supaya mengabulkan doa kita. Tidak. Kita mengundang para kudus untuk berdoa bersama-sama kita. Ketika kita mengenakan medali Santo Christopher dalam perjalanan kita di kendaraan-kendaraan itu, ditaruh medali-medali Santo Christopher di dalam mobil. Kita tidak berdoa kepada Santo Christopher itu untuk menyelamatkan kita, tidak. Kita berdoa kepada Santo Christopher itu supaya dia berdoa kepada Allah bagi keselamatan kita, gitu. Ya. Jadi bukannya kemudian kita berdoa kepada dewa-dewa itu, Santo-Santa itu dianggap sebagai dewa-dewa, tidak. Kita berdoa kepada Bunda Maria, kita berdoa kepada Santa Katarina, kita berdoa kepada Santa Agatha, Santa Lucia dan seterusnya supaya mereka mendoakan kita. Kita mengundang mereka berdoa bersama kita agar Allah mendengarkan doa orang-orang kudus ini seperti dahulu dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan hidup mereka, Allah mendengarkan doa-doa mereka. Maka sekarang kita berdoa kepada mereka ini supaya mereka yang dahulu terbukti dikabulkan doanya oleh Allah juga mendoakan kita. Dan kita kemudian mendapatkan kemurahan hati dari Allah atas doa-doa mereka itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi, benda-benda suci, skapulir, medali, patung-patung, santo-santa tertentu yang kita puja dan kita sering doa kepada mereka, bukan kita puja dan kita berdoa kepada mereka karena mereka memberikan berkat pada kita atau kemudian maksudnya bukannya mereka bisa memberi berkat seperti saya juga bisa memberi berkat seperti orang tua kita bisa memberi berkat, tapi maksudnya bukan mengabulkan doa kita, tapi kita berdoa kepada mereka supaya mereka berdoa bersama kita, mendoakan kita kepada Allah dan kita mendapat berkat dari Allah atas doa-doa mereka itu. Jadi sesuai dengan kalimat di ayat 18 ya Romo, yang tadi Romo katakan, aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus ya Romo ya. Betul, tepat sekali itu. Itu yang kita harapkan terjadi
Ya. Saat kemudian kita berdoa kepada Allah dan kita berdoa kepada para kudus itu, kepada Bunda Maria dan seterusnya, supaya kemudian para kudus, Bunda Maria ini berdoa bagi kita, Ya. berdoa bersama kita kepada Allah juga gitu. Ya. Kan nggak apa-apa kita ajak orang-orang berdoa, ya kan? Ya. Seperti saya panggil mama saya, panggil papa saya, ayo Pak doain saya gitu kan, boleh kan? Ya. Itu kenapa? Karena mereka masih hidup. Hmm. Para kudus ini juga boleh kita panggil. Kita doa kepada mereka supaya mereka tuh doakan kita, supaya mereka berdoa bersama kita. Kenapa? Padahal mereka sudah meninggal. Kenapa? Mereka orang suci. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Cek Yohanes 11 ayat 25. Coba. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus hidup kekal. Dan hidup kekal dalam surga artinya sehati sepikir dengan Allah. Allah terus memperhatikan kita, Allah prihatin dengan kehidupan kita, maka santo-santa, para kudus itu juga punya keprihatinan yang sama terhadap kita. Luar biasa Romo, tanpa terasa sudah di penghujung acara nih Romo. Ya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup dan dilanjutkan dengan kasih karunia Tuhan melalui Romo V. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dengan teguh mengharapkan keselamatan, mengharapkan berkat, dan mengharapkan rahmat hanya daripadamu ya Allah. Dan biarkanlah kami berani untuk mempertahankan iman kami kepadamu dalam Kristus Yesus. Meskipun kami harus melawan arus zaman ini, meskipun kami harus tidak seirama dengan lingkungan di sekitar kami, biarkan kami beriman teguh dalam Kristus Yesus Putramu. Dan semoga dalam doa-doa kami selalu memberikan dan memancarkan ajaran kasih Kristus Tuhan kepada kami, supaya kami mengasihi sesama. Sebab dalam Dialah kami semua telah diselamatkan, dan bersama para kudus di surga, kami undang mereka untuk terus-menerus menemani umatnya, memanggil mereka dengan penuh hormat agar mendoakan umat kami, berdoa bersama kami dalam paduan suara surgawi, agar doa-doa kami semakin bergaung di hadapan-Mu ya Allah, demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat dan perlindungan Allah, cinta dan kasih Kristus, rahmat dan kekuatan Roh Kudus beserta saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Johann Ferdinand Weisheyer pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that
that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu
cinta, kehendak Tuhan selalu.